Sorotan lain, Saudara, Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan dan mengaku akan memaafkan para koruptor apabila mereka mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri. Wacana yang disampaikan Presiden menuai beragam respon dari sejumlah pihak. Presiden Prabowo Subianto melempar pernyataan tentang peluang pengampunan bagi koruptor yang bersedia mengembalikan hasil korupsi. Di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Prabowo menyebut koruptor akan dimaafkan jika mengembalikan uang yang telah dicurinya kepada negara. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya tuh, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Presiden bisa saja mengeluarkan amnesti dan abolisi sebagai mekanisme memaafkan koruptor jika mengembalikan hasil korupsinya. Kata Yusril, meski Undang-Undang Pidana Korupsi menyatakan pengembalian aset tidak menghapuskan perbuatan pidana, namun Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberi wewenang Presiden untuk memberi grasi, amnesti dan abolisi untuk tindak pidana apapun. Presiden bisa memberikan abolisi, bisa juga memberikan abolisi, jadi perkaranya tidak dituntut. Atau Presiden memberikan amnesti, sedang sidang ataupun diadili, ataupun juga tidak akan dituntut. Itu bisa terjadi. Jadi kalau itu dilakukan, maka ketentuan tentang bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, itu kalau diberikan abolisi amnesti, ya perkara itu selesai. Nah, lebih tinggi itu D45 sumbernya. Merespon wacana ini, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyaksikan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawabannya jika gagasan memaafkan koruptor dengan mengembalikan hasil korupsi direalisasikan. Itu berisiko ya, kalau misalnya memaafkan korupsi, lalu apalagi dengan diam-diam, lalu asas pemerintahannya yang dua saja menyangkut akuntabilitas. Pertanggungjawabannya gimana? Siapa yang melapor dan korupsi apa dan apa jumlahnya benar? Lalu asas transparansi juga bagaimana? Nah, belum lagi bertentangan dengan undang-undang misalnya. Sementara pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai wacana memberikan maaf kepada koruptor yang mengembalikan kerugian negara sangat tidak tepat. Bivitri menegaskan mekanisme grasi, amnesti dan abolisi bisa diberikan untuk hal yang salah pemidanaannya. Kalau konteksnya pengampunan koruptor, yang harus disadari oleh kita semua, korupsi itu bukan karena alasan tekanan politik, apalagi kehilafan. Korupsi itu biasanya disebabkan karena keserakahan, bahkan juga biasanya yang korupsi bukan orang miskin ya. Pemaafan sebenarnya justru akan merusak hukum pidana kita, karena seakan-akan tidak ada efek jera yang mungkin mereka dapatkan, malah mungkin ibaratnya tuh kita berjudi aja, kita korupsi aja dulu. Nanti untung-untung kalau misalnya kita kembalikan sedikit, terus lolos dari pidana. Wacana memaafkan koruptor jika mau mengembalikan hasil curian menuai banyak tanggapan. Sejumlah kalangan menilai sebaiknya Presiden Prabowo fokus mempercepat RUU perampasan aset yang tak masuk prolegnas DPR. Tim Liputan Kompas TV.